Kita kan sering banget ya dengar soal pentingnya mengapa atau why itu. Buat pemimpin, buat organisasi, katanya kunci inspirasi itu di sana. Betul sekali. Tapi pernah nggak sih kepikiran mengapa itu datangnya dari mana sebetulnya? Apa bisa gitu aja kita, ya udah ciptain aja why kita? Pertanyaan bagus itu. Nah, makanya hari ini kita mau coba bedah lebih dalam nih, khususnya bagian 6 dari bukunya Simon Sinek, Start With Why. Bagian ini fokus banget ke penemuan mengapa. Iya, jadi fokus kita hari ini itu gimana caranya mengapa itu sebetulnya ditemukan ya, bukan dibikin-bikin. Ditemukan, oke? Dan kita juga bakal lihat gimana kalau kita udah pegang mengapa itu, cara kita lihat persaingan itu bisa jadi beda banget. Menarik. Oke, jadi langsung aja ya. Konsep Sinek ini kan bilang, nemuin mengapa itu ternyata bukan soal lihat ke depan. Bukan juga soal riset pasar yang canggih gitu. Justru kebalikannya ya. Iya. Malah ini proses penemukan. Lihatnya itu ke belakang, ke masa lalu kita. Sinek pakai analogi panah itu kan, Ah, iya, analogi panah. harus ditarik dulu ke belakang, jauh dari target. Baru dia bisa melesat kencang ke depan. Kekuatan mengapa itu datangnya dari tarikan ke belakang ini katanya. Tepat. Jadi mengapa itu akarnya memang di masa lalu kita, pengalaman hidup, mungkin didikan orang tua, nilai-nilai yang kita pegang teguh, momen-momen penting. Sini kasih contoh Apple kan, mengapanya Apple itu lahir bukan dari ruang meeting gitu, tapi dari semangat perlawanan tahun 60-an, 70-an. Oh, yang kontra budaya itu ya? Betul, keinginan buat memberdayakan individu gitu, melawan status quo, melawan korporasi besar saat itu. Jadi personal banget dan otentik, muncul dari dalam. Iya, iya. Jadi nggak bisa didesain di workshop strategis gitu ya. Iya. Kayak Sinek sendiri kan cerita juga. Dia pernah ngerasa, wah sukses nih bisnisnya. Tapi kok hampa ya? Kehilangan arah ya. Iya, kayak ada yang hilang. Baru dia sadar ternyata dia lupa sama mengapanya dia sendiri. Begitu ketemu lagi niatnya buat menginspirasi orang lain, itu wah hidupnya berubah. Padahal apa yang dia kerjain sehari-hari mungkin nggak banyak berubah gitu. Nah, tapi di sini nih seringkali tantangannya muncul, bukan pas nemuinnya aja. Oh ya, gimana tuh? Justru tantangan terbesarnya itu punya disiplin. Disiplin Nah, buat percaya sama intuisi kita, buat tetap setia sama tujuan awal itu, sama keyakinan inti kita. menjaga otentisitasnya ya. Persis, apalagi kalau udah mulai sukses kan, godaannya banyak banget buat belok sedikit demi hasil jangka pendek misalnya, mudah banget itu jadi nggak otentik lagi. Bener juga. Disiplin sama konsisten itu ya kuncinya. Nah, ngomongin soal udah punya mengapa nih. Terus gimana efeknya ke cara kita lihat persaingan? Nah, ini bagian menarik lainnya. Di sini Cineko cerita soal Ben Common gitu kan. Pelari SMA yang punya cerebral palsy. Gimana ceritanya? Iya, Ben Common. Ini ceritanya kuat banget sih. Ben ini kan punya keterbatasan fisik karena cerebral palsy. Jadi, tiap ikut lomba lari lintas alam, dia pasti paling belakang. Jauh banget ketinggalan. Wah, Dia lari susah payah, jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, terus aja gitu. Tapi yang bikin luar biasa, pelari lain yang udah sampai finish, itu nggak langsung bubar. oh ya? Terus ngapain? Mereka malah balik lagi ke lintasan. Lari dampingin si Ben ini, bantu dia kalau jatuh. Sampai akhirnya, Ben ini nyentuh garis finish, di belakangnya itu ada mungkin seratusan orang lari bareng dia. Astaga, merinding saya dengarnya. Itu dalam banget ya pesannya. Ah, iya kan? Jadi kalau kita fokusnya cuma mau ngalahin orang lain, ya mana ada yang mau bantu kita menang kan? Nggak ada lah. Tapi pas kita tandingnya lawan diri sendiri, mau jadi lebih baik dari kemarin karena ada mengapa yang dorong kita, malah orang lain jadi terinspirasi, malah mau ikut bantu perjuangan kita. Persis. Dan ini nyambung banget ke organisasi. Organisasi yang hebat beneran, yang mengapanya kuat dan jelas, fokus mereka itu bukan melulu mikirin gimana caranya ngalahin si A atau si B. Oh, jadi bukan lihat kompetitor terus. Obsesi sama kompetitor itu justru sering jadi tanda mengapanya mulai kabur. Mereka yang hebat itu fokusnya ke dalam. Gimana caranya memajukan tujuan mereka sendiri, setia sama nilai inti mereka. Jadi perbaikannya dari dalam terus ya? Persis. Iya, mereka terus-menerus mau jadi lebih baik berdasarkan standar mereka sendiri. Bukan standar yang dibikin sama pesaing. Iya, bukan berarti cuek sama pasar ya. Tapi fokus utamanya itu ke dalam, ke mengapa mereka. Oke. Jadi makin jelas nih ya polanya. Mengapa itu bukan kita karang, tapi kita gali dari dalam diri, dari masa lalu.
Ditemukan ya? Ditemukan. Dan kalau kita udah pegang itu dan setia, fokus kita otomatis geser. Bukan lagi soal sikut-sikutan sama pesaing, tapi soal gimana kita jadi lebih baik terus. Dan efek sampingnya malah bisa ngundang kolaborasi ya. Betul banget. Ini jadi semacam refleksi juga ya buat Anda, para pendengar. Coba deh pikirin perjalanan Anda sendiri atau organisasi Anda. Di luar target angka, KPI, dan lain-lain, apa sih sebetulnya yang benar-benar bikin Anda bergerak? Pertanyaan penting gitu. Pengalaman masa lalu yang mana yang mungkin paling ngebentuk keyakinan inti Anda sekarang? Siapa tahu ya. Jawaban dari situ adalah awal Anda menemuin mengapa Anda sendiri. Dan mungkin sebagai penutup nih ya, pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan, gimana kalau kita ubah pertanyaan harian kita, dari yang tadinya gimana cara kita ngalahin kompetitor, kita ganti jadi, Jadi apa tuh? gimana caranya organisasi kita atau diri kita bisa jadi versi yang lebih baik minggu ini dibanding minggu lalu, demi melayani mengapa kita. Kira-kira apa ya yang bakal berubah kalau itu jenis perlombaan yang kita jalani setiap hari?